Mengetahui daerah dan kondisi lokasi penyelaman disertai latihan yang benar akan membantu penyelaman Anda menjadi aman. Konsultasi awal dengan penyelaman lokal sebelum Anda menyelam di daerah yang baru atau asing. Tiap daerah dan karakter lingkungan selalu menyajikan keragaman kondisi dan lokasi penyelamannya, apakah menyangkut kondisi fisik daratan dan perairan, maupun situasi dan kondisi makhluk yang bakal dijumpai selama melakukan aktivitas penyelaman. Mengenal karakter fisik, alami, dan perubahan yang terjadi dapat mengantisipasi suatu keadaan darurat. Tentunya, sikap dan tindakan yang harus dilakukan juga perlu dicermati dalam usaha mencegah dan memperkecil resiko. Ombak dan gelombang. Ombak ditimbulkan oleh angin dan bergerak secara bergelombang ke arah pantai. Ombak akan menjadi semakin curam di perairan yang dangkal, di mana tingginya akan sama dengan dalamnya air dan mulai berjambul serta patah ke depan yang disebut gelombang pecah. Ombak yang timbul di daerah yang berbeda, letaknya mungkin dapat bertemu menjadi satu dan membentuk alun yang lebih besar, yang menghasilkan gelombang yang lebih besar pula. Sebaiknya, janganlah menyelam saat terjadi gelombang besar. Pasang surut terjadi akibat adanya gaya tarik bulan dan matahari yang berbeda terhadap bumi. Besarnya dan lamanya pasang surut terhadap daerah tertentu di bumi akan bergantung pada posisi bumi, bulan, dan matahari. Umumnya, suatu daerah di bumi dalam satu hari akan mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut. Arus adalah perpindahan air dari suatu tempat ke tempat lain. Terdapat beberapa penyebab terjadinya arus antara lain geografis, perbedaan temperatur, perbedaan bentuk relief, pasang surut, gelombang, perbedaan kadar garam, angin, dan lain-lain. Arus pasang surut. Arus ini terjadi karena adanya pergerakan air laut saat pasang ke surut atau sebaliknya. Pasang surut di daerah tertentu memainkan peranan yang penting terhadap kuat arus dan kejernihan air. Air selalunya akan lebih jernih pada keadaan air pasang. Arus celah terjadi di dekat pantai dan disebabkan karena air didorong oleh gelombang atau angin di pantai dan mengalir kembali ke laut melalui celah yang sempit. Arus celah dapat terjadi dengan ditandai oleh aliran arus dan buih yang mengalir keluar menjauhi pantai. Air berlumpur dan keruh juga menjadi indikator adanya arus celah. Arus celah alami. Pada beberapa daerah karang dan daerah berbatuan legok, arus celah alami dapat timbul di antara relung-relung dan formasi landas serta alur yang menembus karang. Alun arus jenis ini akan berubah-ubah tergantung dari kondisi pasang surut di daerah tersebut. Arus paralel pesisir. Angin yang bertiup ke pantai dan membentuk daratan sehingga angin terbiasa bergerak sepanjang pantai. Hal ini mengakibatkan permukaan air akan bergerak paralel menjadi arus yang menyusuri pantai dan disebut arus paralel pesisir. Terdapat lapisan-lapisan air yang berbeda suhunya disebut termokline. Perbedaan suhu lapisan air membuat kita harus memperhitungkan jenis pakaian selam yang sesuai. Makin dalam kita menyelam, maka suhu air akan semakin dingin. Flora dan fauna di kedalamannya juga akan semakin berkurang dan berbeda. Komposisi dasar juga mempengaruhi kondisi atau suasana saat menyelam. Dasar yang berpasir lebih baik daripada dasar yang berlumpur. Yang terbaik adalah dasar yang terdiri dari karang-karang, juga variasi dari makhluk hidupnya yang lebih beragam. Komposisi dasar lokasi penyelaman Anda juga dapat mempengaruhi prosedur penyelaman. Untuk itu, diperlukan latihan-latihan tertentu dan pengalaman dari orang lain yang lebih mahir dalam negosiasi dengan kondisi-kondisi yang perlu diperhitungkan dengan cermat. Berat jenis air. Berat jenis air mempengaruhi daya apung dari penyelam. Di air tawar, yang mempunyai berat jenis lebih rendah dari air laut, maka daya apung seseorang akan lebih kecil dari air laut. Berat jenis air laut di perairan Indonesia rata-rata tempat adalah sama.